Halo teman-teman, selamat datang di minggu kelima dari perkuliahan kita di mata kuliah Statistics for Business. Dan pada kesempatan ini, kita akan memasuki sebuah topik yang baru setelah kita sudah menyelesaikan bagian dari Introduction to Statistics dan juga materi-materi tentang Describing Data. Saat ini kita akan masuk pada topik tentang probability atau peluang. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melihat mengenai probability atau juga yang biasa disebut dengan peluang. Dengan topik materi kita, A Survey of Probability Concept. Let's check it out. Sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu learning objectives yang akan kita pelajari pada pertemuan kita di materi ini. Yang pertama, kita akan mencoba melihat dan mendefinisikan apa itu probability, eksperimen, event, dan juga outcome. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dan juga mengapply pendekatan mana yang akan kita gunakan dalam menentukan jenis probabilitasnya. Tergantung dengan kondisi keadaan yang tepat dengan pendekatan tersebut. Selanjutnya, kita akan mengkalkulasi probabilitas dengan menggunakan rules of addition. Kita juga akan mencoba untuk mendefinisikan term dari joint probability dan menghitung probability dengan menggunakan rules of multiplication, serta kita juga akan mencoba untuk mendefinisikan dan memahami mengenai term dari conditional probability. Oke teman-teman, sekian untuk learning objektifnya. Mari kita masuk pada materinya. Baik teman-teman, mari kita lihat mengenai konsep probability. Sebenarnya apa sih konsep probability ini atau yang biasa juga disebut dengan peluang atau probabilitas? Probabilitas adalah nilai antara 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan kemungkinan atau kesempatan terjadinya sebuah event atau peristiwa. Jadi misalnya di sini ada sebuah garis yang menunjukkan dari angka 0 sampai dengan angka 1. Angka 0 itu menandakan bahwa peristiwa tersebut mustahil terjadi. Sedangkan angka 1 itu memastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi atau pasti terjadi. Sedangkan di antaranya itu ada kemungkinan-kemungkinan seperti 1/6 kesempatan dalam kita melempar dadu, kemungkinan suatu nilai akan muncul 1/6 bukan, karena ada 6 sisi dari dadu tersebut. Dan hasilnya yang akan keluar adalah 1 saja sisinya. Kemudian juga ada even chance atau bagian yang kalau misalnya kita menggunakan koin ya, kemudian kita disuruh memilih sisi yang mana. Karena ada 2 sisinya berarti setengah-setengah kemungkinan akan sebuah sisi itu akan muncul. Oke, itu bagian even chance. Kemudian likely atau akan menuju ke situ, ke terjadi ya, peluangnya sangat tinggi. Dalam hal ini misalnya 4/5. Peluangnya lebih dekat ke yang akan terjadi. Oke. Nah, kurang lebih probabilitas itu seperti ini. Jadi dari asal katanya saja peluang, kesempatan, kemungkinan akan sesuatu peristiwa itu terjadi. Oke? Nah, selanjutnya kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke bagian eksperimen, outcome, and event. Oke teman-teman, eksperimen merupakan proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu dari beberapa kemungkinan pengamatan. Sedangkan hasil adalah output atau hasil tertentu yang kita dapatkan dari sebuah percobaan. Dan peristiwa adalah kumpulan dari satu atau beberapa hasil dari percobaan. Contohnya di sini, di layar, di sini ada bagian eksperimen, all possible outcomes atau semua hasil yang mungkin saja terjadi, bisa saja terjadi. Selanjutnya, some possible events atau di sini ada kata some. Jadi beberapa kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa.
Jadi misalnya contohnya di sini kita akan membuat sebuah eksperimen melihat semua hasil yang mungkin saja atau bisa saja muncul dengan kumpulan dari beberapa hasil yang bisa juga muncul. Misalnya ketika kita melempar dadu, all possible outcomes-nya itu adalah bisa saja muncul yang bagian sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Itu all possible outcomes. 6-6-nya memiliki peluang yang sama untuk muncul. Selanjutnya ketika kita ingin menghitung berapa orang dari board of directors yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, di sini kita bisa rumuskan ya, berarti none are over 60 atau tidak ada yang di atas 60. Atau mungkin ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sejumlah dari board of directors yang ada. Gitu ya, teman-teman. Tentu saja all possible outcomes-nya adalah maksimal dari jumlah orang yang benar-benar berusia di atas 60 tahun. Kemudian untuk some possible events-nya itu kita bisa membuat ke pengelompokan. Kalau all possible outcomes itu kan harus semua peluang yang terjadi. Tapi kalau some possible kita bisa mengelompokkan misalnya berapa peluang angka yang ganjil muncul ketika saya melempar dadu sekali. Jadi angka yang ganjil itu kan terdiri dari beberapa angka. Dalam hal ini kalau di dalam dadu itu berarti angka 1, 3, dan 5. Jadi ada 3 sisi yang merupakan angka ganjil. Nah, di situ bisa kita observe dan kita lihat, kita tentukan, kita hitung probabilitasnya. Atau bisa juga probabilitas yang ketika kita ingin mengobservasi berapa peluang angka yang muncul yang lebih besar dari 4. Ada 5 dan 6 ya, ada lebih dari 1. Atau ketika kita ingin melihat, mengobservasi angka yang lebih kecil dari 3 misalnya. Seperti itu teman-teman. Begitu juga di bagian menghitung dan mengobservasi umur tadi ya, kita bisa mengelompokkan, kita bisa bilang, oh lebih dari 13 orang itu sudah lebih dari 60 tahun, atau lebih kurang dari 20 orang lebih di atas 60 tahun. Angkanya bisa bervariasi untuk pengelompokannya, atau bagian yang ingin kita observe itu tergantung dengan kebutuhan dan kita yang menentukan sendiri berdasarkan kondisi yang kita perlukan untuk kita kelompokkan. Oke, kita akan melihat lebih lanjut mengenai probability, probabilitas atau juga yang disebut dengan peluang. Nah, di sini saya mencantumkan ketiga kata ini karena ketiga kata ini merujuk pada hal yang sama dan pengucapannya tergantung dari individunya sendiri gitu ya. Jadi bisa ada yang bilang probabilitas, bisa juga ada yang bilang peluang. Itu dalam bahasa Inggris probability. Jadi tergantung referensi dari tiap orang yang menyebutkan tapi artinya sama. Baik teman-teman, saat ini kita akan melihat cara-cara untuk menetapkan probabilitas. Ada 3 cara untuk menetapkan probabilitas. Yang pertama itu adalah probabilitas klasik. Dalam kondisi ini berlaku jika hasil-hasil dari sebuah eksperimen semuanya memiliki peluang yang sama. Contohnya seperti melemparkan dadu tadi. Masing-masing dari 6 sisi dadu itu sama-sama memiliki peluang yang sama 1/6 untuk muncul atau keluar. 1 dari 6 dadu itu pasti akan keluar sebagai hasil, namun semuanya memiliki peluang yang sama ketika dadu itu dilemparkan untuk muncul. Kemudian yang kedua adalah probabilitas empirik. Probabilitas ini merupakan probabilitas dari suatu kejadian yang muncul dan merupakan proporsi atau bagian dari kejadian serupa yang telah terjadi sebelumnya. Atau kita melihat adanya semacam histori atau bagian dari masa lalu yang sudah pernah terjadi untuk menentukan probabilitas atau kemungkinan atau peluang kira-kira kejadian tersebut kembali terjadi lagi. Ada faktor empiriknya yang akan kita perhitungkan. Selanjutnya adalah probabilitas subjektif. Nah, biasanya probabilitas subjektif ini digunakan ketika hanya ada minim sekali data tentang masa lalu atau juga belum ada pengalaman terjadi sebelumnya. Jadi hanya didasarkan pada informasi yang tersedia dan juga bisa dikatakan ya berasal dari perasaan yang subjektif dalam hal ini menurut perkiraan dari yang memutuskan. Seperti itu.
Oke, baik teman-teman. Saat ini, mari kita melihat lebih lanjut mengenai probabilitas klasik. Rumus dari probabilitas klasik ini adalah kita akan membagi nomor dari yang kita harapkan nilai itu muncul, misalnya, atau yang sudah kita tentukan nilainya untuk kita observasi, dibagi dengan jumlah total dari semua possible outcomes yang bisa saja terjadi, atau dari semua nilai yang bisa saja muncul. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada seseorang membuat sebuah eksperimen dengan melemparkan dadu, yang kita ketahui bersama dadu itu memiliki 6 sisi. Berapa peluang dadu dengan angka genap akan keluar? Nah, berarti di sini angka genapnya menjadi number of favorable outcomes-nya, karena itu yang kita cari. Nah, pertama, kita buat dulu seluruh kemungkinan hasil yang akan muncul. Kita bisa menghitungnya. Kalau dalam hal dadu ini, kita sudah tahu ya, karena ada 6 sisi, berarti ada 6 total semua possible outcomes-nya bisa keluar. Gitu kan. Mulai dari yang spot 1, kemudian yang spot ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita lihat bersama mana saja yang merupakan angka genap. Di sini ada 2, ada 4, dan ada 6. Berarti ada 3 kemungkinan, yaitu 2, 4, dan 6 dalam 6 kumpulan data ini yang memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Berarti kemungkinan angka genap untuk keluar adalah sebanyak 3 dibagi 6 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5, atau kalau kita buat dalam angka dalam bentuk persentase sama dengan 50%. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat sebuah kondisi yang disebut dengan mutually exclusive events dan collectively exhaustive events. Oke teman-teman, saat ini kita akan melihat konsep mengenai mutually exclusive events dan collectively exhaustive events. Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah mutually exclusive. Ini merupakan peristiwa di mana ketika ada sebuah kemunculan dari satu peristiwa yang berarti bahwa ketika peristiwa yang pertama itu terjadi, tidak ada peristiwa lain yang dapat terjadi pada waktu yang sama. Sedangkan untuk peristiwa yang bersifat independen, itu berarti bahwa jika kemunculan suatu peristiwa satu, itu tidak mempengaruhi kemunculan peristiwa lainnya. Jadi benar-benar terpisah. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa secara collectively exhaustive ini, artinya jika setidaknya salah satu peristiwa harus terjadi saat percobaan dilakukan. Nah, tadi kita sudah melihat lebih dalam tentang konsep probability. Pendekatan empiris terhadap probabilitas didasarkan pada apa yang disebut dengan law of large numbers. Law of large numbers ini merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa semakin banyak data yang kita pakai, dalam hal ini yang dari masa lalu karena pendekatannya empiris, itu akan semakin membuat probabilitas kita itu semakin akurat. Kunci untuk menetapkan probabilitas secara empiris itu adalah semakin banyak jumlah observasi yang kita miliki yang terjadi di masa lalu atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi tentunya, itu dapat memberikan estimasi probabilitas yang kita cari di saat ini dengan lebih akurat. Oke, jadi semakin banyak data yang kita pakai dari masa lalu, dianggap kita akan semakin lebih bisa menghasilkan kemungkinan atau peluang yang lebih akurat lagi di masa sekarang. Saat ini, mari kita melihat contoh mengenai probabilitas empirik. Pada tanggal 1 Februari tahun 2003, sebuah kapal luar angkasa, The Space Shuttle Columbia, itu meledak. Dan itu merupakan the second disaster dari 123 misi NASA keluar angkasa, atau kecelakaan yang kedua dari 123 penerbangan. Melalui basis informasi ini, mari kita tentukan berapa probabilitas atau peluang misi NASA ke depannya ini akan berhasil atau sukses. Jadi, berdasarkan informasi tadi, dikatakan bahwa ini merupakan kecelakaan yang kedua. Jadi, melalui informasi ini, kita bisa menghitung berapa saja misi atau flight yang berhasil.
Dari 123 dikurangi 2, berarti ada sebanyak 121 yang berhasil, dengan total 123 penerbangan. Jadi rumusnya adalah probability of a successful flight sama dengan number of successful flights dibagi dengan total number of flights. Dalam hal ini 121 dibagi 123 sama dengan 0,98 atau kalau kita persentasekan menjadi 98%. Selanjutnya, kita bisa melihat juga bagaimana akurasi dari penalti atau tendangan penalti yang dibuat oleh Mr. Ronaldo sebagai pemain sepak bola. Nah, jika kita meninjau probabilitas empiriknya dari 4 kompetisi yang pernah diikuti, misalnya di sini ada yang Premier League, dia mendapatkan berhasil meraih gol untuk tendangan penalti sebanyak 11 dalam 13 kali tendangan penalti. Jadi akurasinya adalah sama dengan 11 dibagi 13, menghasilkan angka 84,60%. Selanjutnya untuk La Liga, 58 dibagi 68 dan bisa dikali 100 untuk dipersenkan. Kemudian 12/14 dikali 100% sama dengan 85,70%. Dan selanjutnya 6/10 sama dengan 60%. Setelah itu kita totalkan. Jadi total tendangan penalti yang gol itu ada sebanyak 87 dengan sejumlah 105 kali percobaan tendangan penaltinya. Nah, berarti tingkat akurasinya adalah 87 dibagi 105 menghasilkan angka 82,90. Pembulatan dua angka di belakang koma persen untuk total keseluruhan tingkat akurasi dari tendangan penalti yang sudah dibuat oleh Cristiano Ronaldo. Saat ini kita akan melihat mengenai probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif bisa dipilih jika hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali pengalaman atau informasi yang menjadi dasar sebuah penetapan probabilitas. Contoh ilustrasi dari probabilitas subjektif ini adalah misalnya ketika kita ingin mengestimasi kira-kira kapan atau kemungkinan seberapa besar tim nasional sepak bola Indonesia akan bermain di Piala Dunia di season yang selanjutnya. Karena belum pernah ada data sebelumnya atau paling tidak di beberapa dekade terakhir ini, maka dari itu agak susah untuk menghitung atau mengkalkulasi secara klasikal atau empiris. Oleh sebab itu, untuk kondisi yang seperti ini, kita dapat menggunakan probabilitas subjektif. Baiklah teman-teman, ini merupakan summary dari jenis-jenis probabilitas. Ada dua pendekatannya, yaitu objektif dan subjektif. Untuk yang objektif, itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, classical probability atau based on equally likely outcomes, memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Selanjutnya, empirical probability atau probabilitas empirik berdasarkan relative frequencies atau hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk yang subjektif, itu based on available information saja, dari informasi yang tersedia saja. Jadi seperti itu pendekatan untuk probabilitas. Baik teman-teman, sebelum masuk pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa referensi penulisan. Untuk yang bagian gabungan, itu bisa tertulis seperti ini. P, A, or B, atau bisa juga P, A atau B, atau bisa juga P, A, dan seperti tanda U, B. Atau bisa juga disebut dengan peluang A gabungan B. Selanjutnya, untuk yang bagian irisan, itu bisa juga ditulis dengan P, A, N, B, atau juga P, A, dan B, atau P, A seperti huruf N, tanda yang melengkung ke atas, B. Atau bisa juga disebut dengan peluang A irisan B. Jadi ini semua sama tergantung dari referensi penulisan teman-teman.
Oke teman-teman, saat ini kita akan melihat mengenai rules of addition for computing probabilities. Ada dua rule of addition-nya. Yang pertama itu adalah special rule of addition dan yang kedua adalah the general rule of addition. Special rule of addition ini adalah ketika dua event atau dua peristiwa, dalam hal ini kita umpamakan peristiwa A dan peristiwa B, are mutually exclusive. Dalam kondisi seperti ini, itu rumusnya adalah P, A, or B sama dengan PA, peluang peristiwa A, ditambah dengan peluang selanjutnya untuk the general rule of addition adalah ketika peristiwa A dan peristiwa B merupakan dua events yang tidak termasuk dalam mutually exclusive. Maksudnya menjadi seperti ini. P, A, or B sama dengan P atau peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A and B. Nah, di sini ada sebuah contoh untuk penggunaan mutually exclusive ini. Sebuah mesin akan mengisi sebuah plastik dengan campuran dari kacang-kacangan, brokoli, dan juga beberapa jenis sayuran lainnya. Kebanyakan isi dari satu plastik itu sudah berada pada berat yang tepat atau the correct weight. Tapi karena ada variasi di antara ukuran kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran, jadi terkadang satu plastik itu atau satu paket itu ya, satu satuan dari sayur-sayuran yang dijual ini, misalnya satu plastik, itu bisa underweight atau juga bisa overweight. Bisa lebih kurang sedikit atau juga bisa kelebihan sedikit isiannya. Sebuah cek dilakukan untuk 4.000 package dan didapatilah hasil sebagai berikut di tabelnya. Untuk yang underweight atau yang lebih kurang dari standar yang seharusnya, itu kita umpamakan dengan event atau peristiwa A ya. Dan didapatilah sebanyak 100 package atau 100 plastik. Oke, selanjutnya untuk yang pas atau masih masuk dalam ukurannya satisfactory itu kita umpamakan dengan event B itu sebanyak 3.600 package. Dan selanjutnya untuk yang overweight atau ada kelebihan dari jumlah yang distandarkan untuk satu plastik tersebut, kita umpamakan dengan event C. Dan jumlah paketnya ada 300. Kalau kita totalkan jumlahnya ada 4.000 dan kalau kita mencari probabilitasnya terlebih dahulu, kita bagikan 100 dibagi 4.000 totalnya didapatilah 0,025. Selanjutnya untuk yang event B, 3.600 dibagi 4.000 sama dengan 0,9. Dan selanjutnya untuk yang event C itu 300 dibagi 4.000 sama dengan 0,075. Total dari probability ini adalah 1 dari keseluruhan event ini. Oke, kalau begitu, kalau kita ingin melihat berapa probabilitas jumlah atau ukuran yang tidak sesuai, baik itu underweight atau overweight, kita bisa memasukkan rumus berikut. Dalam hal ini, yang tidak sesuai adalah yang event A dan event C kan. Jadi kita tulis P, A, or C sama dengan P peluang A ditambahkan dengan peluang C. Untuk yang or itu akan menggunakan tanda operasional matematika plus ya. Sedangkan untuk yang N, itu nanti akan kita pelajari setelahnya, akan menggunakan perkalian. Oke, jadi sama dengan 0,025 plus 0,075 atau sama dengan 0,10 atau 10%. Dari situ teman-teman, pihak perusahaan atau departemen produksi bisa mengevaluasi apakah 10% ini masih masuk ke dalam standar kesalahan mereka atau standar adanya perbedaan atau sudah melebihi dari yang seharusnya. Di situ bisa dari pihak perusahaan sendiri yang menentukan bagaimana tindakan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan melihat untuk contoh di bagian addition rule yang not mutually exclusive events. Misalnya, di sini ada kartu remi, di mana bagi teman-teman yang sudah tahu, kartu remi ini terdiri dari 52 kartu. Berapakah probabilitas kartu yang terpilih secara acak itu merupakan kartu raja atau kartu hati? Nah, kita list terlebih dahulu. Untuk yang king ada 4, jadi
probability-nya adalah 4/52. Kemudian untuk yang hard ada 13, kita umpamakan yang king dengan PA dan hard dengan PB. Nah, yang hard ini sama dengan 13/52. Kemudian yang king of hearts itu PANB sama dengan 1/52. Oke, explanation-nya di sini. Ada 4 king di dalam 52 cards. Ada 13 kartu hearts di dalam 52 kartu. Dan ada 1 kartu king of hearts dari 52 kartu. Nah, rumusnya seperti ini. P, A, or B sama dengan PA plus PB dikurangi PANB atau PA irisan B. Sama dengan 4/52 ditambahkan 13/52 dikurangi 1/52. Dapatkan hasil sebesar 16,52 atau 0,307. Jadi ini contoh tentang peristiwa yang not mutually exclusive. Kenapa ini tergolong dalam not mutually exclusive? Karena ketika kita sudah mengambil satu kartu sebagai first attempt kita atau pengambilan kartu pertama kita, kartu itu sudah menjadi hasilnya di first attempt kita atau di pengambilan pertama kita. Tidak akan ada kartu lagi yang dapat menggantikannya di first attempt kita itu pada hasil yang pertama. Begitu terpilih satu, berarti yang lain tidak terpilih di pengambilan itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita akan melihat mengenai complement rule. Complement rule ini biasa digunakan untuk menetapkan probabilitas dari sebuah peristiwa dengan mengurangkan 1 dikurangi probabilitas dari peristiwa tersebut tidak terjadi. Oke, jadi misalnya di sini kita ingin meninjau sebuah peristiwa A. Berarti kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, hal yang di luar dari peristiwa A ini atau lawannya negasi A itu berada di luar dari bulatan ini, gitu ya. Sedangkan peluang A ditambah dengan peluang negasi A itu haruslah berjumlah 1 sesuai jumlah probabilitas yang terpenuhi sepenuhnya ya. Atau bisa kita buat dalam rumus PA peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang negasi A. Contoh untuk complement rule seperti ini. Ada sebuah mesin yang dipakai untuk mengisi satu kantong plastik atau satu package dengan campuran dari kacang-kacangan, brokoli, dan juga sayur-sayuran. Mayoritas dari plastiknya itu sudah berada pada angka yang benar ya, pada berat yang benar. Ada paket yang lebih dari standar berat yang seharusnya, ada juga paket yang lebih kurang dari ukuran yang seharusnya. Nah, di sini kita akan melihat berapa yang sudah tepat dengan menggunakan complement rule. Yang sudah tepat berarti yang satisfactory ya, yang 0,9. Oke, di sini kalau kita masukkan ke dalam rumus, yang untuk yang underweight kita kasih dengan perumpamaan peristiwa A, untuk yang satisfactory yang B, dan untuk yang overweight itu C. Kemudian number of package-nya untuk yang underweight itu ada 100, yang sudah pas itu ada 3.600, dan yang lebih itu ada 300. Jumlah totalnya adalah 4.000. Kemudian kita hitung probability of occurrence-nya dengan cara 100 dibagi 4.000, 0,025, 3.600 dibagi 4.000 atau 0,9, dan 300 dibagi 4.000 atau 0,075. Totalnya adalah 1. Baik, di sini kita akan mencari peluang untuk B yang satisfactory, ya, yang pas. Nah, berarti rumusnya adalah PB sama dengan 1 dikurangi P negasi B. Di sini untuk yang negasi B ada 2 kondisinya. Ada yang A dan ada juga yang C. Jadi rumusnya menjadi 1 dikurangi P, A, or C, karena ada 2. Kemudian jadi 1 dikurangi PA plus PC, dan dimasukkan ke angka menjadi 1 dikurangi 0,025 ditambah dengan 0,075 atau menghasilkan angka sebanyak 0,1. 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Berarti untuk
membuktikan bahwa peluang untuk packaging yang sudah tepat dimasukkan itu adalah sebanyak 90%. Nah, di sini ada contoh untuk yang general rule of addition atau ketika ada suatu peristiwa yang tidak mutually exclusive. Contohnya seperti ini. Pada diagram Venn yang ada di sebelah kanan, di situ menunjukkan tentang pariwisata di Florida. Ada sebanyak 200 turis yang mengunjungi Florida dalam suatu tahun berjalan. Dan survei menunjukkan bahwa 120 dari turis-turis tersebut pergi ke Disney World dan 100 pergi ke Busch Gardens. Dan ada 60 juga orang yang mengunjungi keduanya. Caranya adalah seperti ini. P Disney or Busch sama dengan P Disney ditambah P Busch dikurangi P both Disney and Busch. Jadi menghasilkan rumus seperti ini. Orang yang mengunjungi Disney ada 120, jadi 120 per 200 jumlah total turis yang datang, ditambah 100 per 200 jumlah turis yang datang, dikurangi dengan 60 per 200. 60 di sini adalah jumlah orang yang datang ke keduanya. Menghasilkan angka sebanyak 0,60 di plus 0,50 dikurangi dengan 0,30 sama dengan 0,80. Oke, jadi seperti itu teman-teman ketika kita akan mencari probabilitas untuk turis yang mengunjungi kedua tempat tadi. Selanjutnya kita akan melihat mengenai special rule of multiplication. Special rule of multiplication ini mensyaratkan bahwa antara dua peristiwa yaitu A dan B itu harus independen. Itu sama sekali tidak mempengaruhi satu sama lain. Two events A dan B ini itu independen jika kemunculan atau kehadiran dari suatu peristiwa itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada kemungkinan akan kemunculan atau terjadinya peristiwa yang lain. Nah, jika kondisinya seperti itu, rumusnya seperti ini. P, A, N, B sama dengan P, A dikali P, B. Di sini bisa juga ditulis dan atau simbol seperti yang tadi sudah sempat kita lihat ya, yang seperti gunung itu. Nah, dan untuk yang N itu menggunakan perkalian. Jadi bisa teman-teman ingat. Untuk yang or atau gitu ya, atau bisa juga disebut gabungan. Nah, P A gabungan B itu menggunakan tanda operasi pertambahan, sedangkan untuk yang P A irisan B itu menggunakan tanda operasi dalam matematika perkalian. Oke teman-teman, saat ini kita akan melihat contoh mengenai multiplication rule. Misalnya, di tangan Anda ada dua bungkus permen M2M berwarna coklat dan kuning bungkusnya yang berisi permen 6 warna, masing-masing sejumlah 10 permen. Jadi tiap warna ada 10 permen. Berarti totalnya ada 60 permen. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa probabilitas terpilihnya permen hijau dari bungkus coklat dan permen hijau dari bungkus kuning itu merupakan peristiwa independen atau tidak mempengaruhi satu sama lain karena berasal dari bungkus yang berbeda. Peristiwa di sebuah bungkus tidak mempengaruhi di bungkus yang lain. Nah, mari kita coba tentukan probabilitas terpilihnya permen hijau dari kedua bungkus dalam sekali pengambilan. Oke, rumusnya seperti ini. P A N B sama dengan PA dikali PB. Probabilitas terpilihnya permen warna hijau dari bungkus coklat kita tulis sebagai P dalam kurung peristiwa A-nya kita tuliskan hijau dari bungkus coklat sama dengan 10 per 60 karena ada 10 warna hijau dari 60 permen yang ada. Dan kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Selanjutnya untuk probabilitas warna hijau yang terambil dari bungkus kuning kita tulis sebagai P hijau dari bungkus kuning sama dengan 10 per 60 sama dengan 1 per 6. Selanjutnya, gabungannya adalah P hijau dari bungkus coklat dan kuning sama dengan P hijau dari bungkus coklat dikali P hijau dari bungkus kuning. Sehingga menghasilkan angka sebanyak 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36 dan sama dengan 0,0278. Begitu penghitungan untuk multiplication rule. Baik, selanjutnya kita akan melihat mengenai konsep conditional probability. Conditional probability adalah probabilitas terjadinya peristiwa tertentu
mengingat suatu peristiwa lain telah terjadi. Jadi kondisi ini dilambangkan dengan P dalam kurung vertikal bar B tutup kurung. Atau dalam rumusnya P A N B sama dengan PA dikali PB vertikal bar A. Kemudian mengenai general multiplication rule. Untuk yang bagian ini, aturan umum perkalian digunakan untuk mencari probabilitas gabungan bahwa dua peristiwa independen akan terjadi. Ini menyatakan bahwa untuk dua peristiwa independen, misalnya peristiwa A dan peristiwa B, probabilitas gabungan bahwa kedua peristiwa akan terjadi ditemukan atau dicari dengan mengalihkan probabilitas peristiwa A yang akan terjadi dengan probabilitas bersyarat atau conditional probability dari peristiwa B yang terjadi mengingat A telah terjadi. P A N B sama dengan PA dikali PB vertikal bar A. Nah, mari kita lihat contohnya. Ada seorang pemain golf yang memiliki 12 kemeja di penyimpanannya. Kemudian, 9 dari kemeja tersebut berwarna putih dan sisanya berwarna biru. Berarti dapat kita simpulkan, kemeja yang berwarna biru itu sebanyak 3 buah. Nah, seorang pemain golf ini berpakaian di dalam kegelapan atau tidak dengan menyalakan lampu atau ada penerangan. Dia langsung mengambil kemejanya dan menggunakan selama 2 hari berturut-turut dia bermain golf dan tidak melakukan laundry. Berapa? Mari kita hitung probabilitas dari kondisi ini, bahwa dalam kedua hari itu yang akan terambil adalah sama-sama kemeja berwarna putih. Pertama, kita umpamakan event dia mengambil kemeja berwarna putih itu dengan W1. Nah, probabilitas dari PW1 ini sama dengan 9/12 karena kemejanya ada 9 yang berwarna putih dan total kemejanya ada 12. Dan untuk peristiwa pengambilan kemeja yang kedua yang dalam hal ini kita umpamakan juga sebagai kemeja berwarna putih, itu kita tuliskan dengan W2. Nah, conditional probability dari second shade yang diambil itu putih, itu juga bisa kita tulis dalam penulisan seperti ini. P W2 yang dapat terjadi setelah W1 terjadi. Seperti itu sama dengan 8/11. Dan untuk menentukan probabilitas dari kondisi di mana kemeja berwarna putih terambil selama 2 hari berturut-turut, kita dapat menggunakan formula ini. PAB atau PANB sama dengan PA dikali PB vertikal bar A. Atau kalau kita masukkan dalam konteksnya adalah P dalam kurung W1 N W2, ini A N B gitu ya teman-teman, sama dengan P W1 dikali P W2 yang bisa terjadi setelah W1 terjadi sama dengan 9/12 dikali 8/11 atau 0,55. Dan bisa kita salin ke presentasi juga sebanyak 55%. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam bagian exercises. Pertama, di sini sudah ada sampel dari para employees atau pegawai di Worldwide Enterprises. Dan mereka akan disurvey tentang rencana dari program healthcare-nya. Selanjutnya, para employee ini diklasifikasikan ke dalam 5 bagian. Ada yang supervisor, maintenance, production, management, dan sekretarial. Nah, kita umpamakan supervisornya dengan event A. Selanjutnya maintenance dengan B, production dengan C, management dengan D, dan sekretarial dengan E. Adapun jumlah dari pegawai untuk yang ada di kategori event A itu 120, maintenance 50, production 1460, management 302, dan sekretarial 68. Nah, mari kita hitung probabilitasnya jika orang pertama yang terpilih itu merupakan kondisi pertama adalah dia berasal either dari bagian maintenance atau event B
atau bisa juga seorang sekretaris atau dari event A. Dan untuk kondisi yang kedua, seseorang yang pertama kali terpilih ini merupakan seseorang yang berasal bukan dari departemen manajemen. Jadi bisa dari departemen yang lain, tapi bukan yang manajemen. Nah teman-teman, tolong menggambarkan diagram Venn untuk mengilustrasikan jawaban Anda untuk yang bagian A ini. Oke? Dan selanjutnya, teman-teman bisa melihat apakah events di bagian A, I ini itu termasuk bagian yang complementary atau yang mutually exclusive atau keduanya. Silakan dijelaskan dengan jelas dan singkat di pengerjaan exercise ini. Selanjutnya untuk exercise yang kedua. Di sini sudah ada sampel dari 2000 pengendara yang sudah berlisensi yang menunjukkan berapa banyak pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini kecepatan, itu dilakukan. Ada 1910 yang tidak melakukan, number of violation yang 0. Kemudian ada 46 driver yang melakukan 1 pelanggaran kecepatan, 18 driver melakukan 2 pelanggaran kecepatan, 12 driver melakukan 3 pelanggaran kecepatan, dan 9 driver melakukan 4 pelanggaran kecepatan, serta 5 driver melakukan 5 atau lebih pelanggaran untuk hal kecepatan. Total drivernya ada 2000. Nah teman-teman, tugasnya adalah untuk menentukan kira-kira eksperimen ini untuk apa ya. Dari soal sudah bisa terlihat sebenarnya. Tapi teman-teman bisa jelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri. Untuk saya dapat melihat bagaimana pemahaman teman-teman dalam menjelaskan, mendeskripsikan suatu case atau keadaan. Mari kita berlatih untuk dapat menuliskannya dengan tepat, dengan deskripsi yang tepat, dan juga sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya, berapa probabilitas dari driver yang exactly, yang benar-benar memiliki 2 pelanggaran kecepatan. Oke, bisa dihitung. Dan selanjutnya teman-teman, tolong untuk bisa menjelaskan dalam konteks ini konsep probabilitas apa yang diilustrasikan dari tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, baik, ke exercise 3. Dunlop Tire, di mana ini memproduksi ban mobil ya teman-teman, memiliki probabilitas sebanyak 0,95 untuk tipe ban DT65 dan akan beroperasi sebanyak 60.000 mil baru itu menjadi aus dan rusak. Jadi probabilitas ban itu tahan sampai 60.000 mil itu adalah 0,95 untuk tipe DT65. Adjustment dilakukan jika ada ban yang tidak sampai 60.000 mil. Nah, dalam hal ini teman-teman membeli 4 ban tentu saja ya, biar satu paket. Nah, dalam case ini teman-teman membeli 4 ban dengan tipe DT65 tadi. Nah, berapa probabilitas 4 ban tersebut akan tahan paling tidak sampai 60.000 mil ya. Jadi silakan dihitung probability ini berasal dari konsep mana dan juga berapa angkanya. Selanjutnya exercise 4. Data di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna layanan telepon seluler menggunakan provider ponsel seperti berikut. Untuk Telkomsel dan Indosat, jadi pengguna ini masing-masing menggunakan Telkomsel dan juga menggunakan Indosat ya. Itu sebanyak 30 juta. Telkomsel dan XL sebanyak 18 juta, Telkomsel dan Tri sebanyak 20 juta, serta Telkomsel dan Smartfren sebanyak 5 juta. Jadi satu pengguna menggunakan 2 provider. Berapakah probabilitas seseorang adalah pengguna XL saja atau Indosat saja? Dan yang terakhir, contohnya mengenai kartu remi. Sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu remi. Pertama, temukan kemungkinan mendapatkan 7 diamond. Kayak diamond yang seperti ini. Setelah itu, berapa peluang mendapatkan 5 klub? Dan selanjutnya, berapa probabilitas mendapatkan kartu King Spade? Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai konsep probability atau
peluang. Untuk pembahasan lebih lanjut dan diskusi serta pembahasan tugas akan kita lakukan di kelas nanti. Saya berharap teman-teman dapat memahami konsep ini. Sembari melihat rumus-rumusnya, teman-teman juga dapat membayangkan konsep atau case seperti apa yang mungkin teman-teman juga pernah alami yang membutuhkan perhitungan untuk probability atau peluang ini. Sekian dulu video pembelajaran kita untuk minggu kita yang kelima. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.